Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala wa yusannu ayyafsila bainahuma wa bainal fardi bittija'in ala janbihil aimani. Gitu ya. Wa yusannu, dan disunahkan, ayyafsila, bahwa memisahkan bainahuma, antara keduanya. Keduanya ini yakni 2 rakaat salat sunnah fajar, ya, 2 rakaat salat sunnah subuh. Wa bainal fardi, dan juga antara salat fardu subuhnya. Ya, kita kan diperintahin sebisa mungkin la tada'u, jangan kau tinggalkan 2 rakaat fajar, ya. Jangan kau tinggalkan 2 rakaat fajar. Biar kata dirimu rukbanan, ada di dalam atau di atas kendaraan, au masyatan, atau lagi jalan, ya, lagi di kendaraan, lagi jalan, ya, sebisa mungkin jangan kau tinggalkan 2 rakaat sunnah fajar atau sunnah subuh. Ya, bil ima'i ila ruku'i wa sujudi, dengan ima itu menganggukkan, ya, ila ruku', kepada rukuknya. Wa sujudu akhfadu, dan sujudnya itu lebih rendah daripada ruku', ya. Jadi bil ima gitu ya. Kalau kita lagi di kendaraan kan susah gitu ya, dengan anggukan menundukkan kepala kita sekian rukuknya, nanti sujud akhfadu, lebih rendah lagi, gitu. Ya, artinya biar kata lagi nggak di satu tempat yang tenang, lagi di kendaraan, au masyatan, lagi dalam jalan, ya, jalan kaki gitu, jangan tinggalin 2 rakaat subuh. Ini menunjukkan perlunya, menunjukkan betapa pentingnya. Bahkan dikatakan walau ila ghairil kiblati, walaupun kepada selain kiblatnya, ngadepnya nggak ke kiblat. Biar kata ngadepnya nggak ke kiblat, kan susah kalau naik kendaraan ngadep kiblat, ya. Kecuali kalau sholat fardu kan kepada ihtiraman bil waktu. Tapi kalau buat sholat sunnah subuh, kerjain saja. Wah, mau ngadep mana aja dah, namanya lagi di kendaraan kita, lagi susah atau lagi jalan, kerjain 2 rakaat subuh. Begitu. Bahkan dikata fayukrahu tarkuha, dimakruhkan meninggalkannya. Bahkan ninggalin sholat sunnah subuh makruh, ya, meninggalkan sholat sunnah subuh makruh. Jadi kalau orang bangun subuhnya jam 6:30, sholat sunnah subuh dulu gak? Masih gitu ya, masih ada kesunatan, nggak hilang, ya. Sholat sunnah dulu 2 rakaat baru subuhnya, begitu. Wah, kebangetan itu, kesiangan. 6:30, kalau jam 8:30 masih sunnah juga. Ya, kenapa? Karena yukrahu tarkuha, makruh meninggalkannya, gitu. Ya, meninggalkan 2 rakaat sunnah subuh itu makruh. Berarti sunnahnya kuat, gitu ya, sunnahnya kuat. Ya. Bahkan dikata wa fihi ma qaulun, dan pada 2 rakaat sunnah subuh itu ada qaul.
bi annahuma, dengan bahwasanya 2 rakaat subuh itu, 2 rakaat sunnah subuh itu ya afdalu minal witir, lebih afdal daripada witir. Witir kan sholat sunnah bagus lah ya, yang menutup segala sholat. Tapi sholat 2 rakaat sunnah subuh afdalu, begitu ya, afdalu. Alladzi qila biwujubihi, yang mana witir itu dikatakan satu pendapat ada yang mewajibkan ya. Dalam salah satu imam mazhab kita itu ada yang menyatakan salat witir itu wajib, begitu. Segitu salat witir itu wajib, 2 rakaat sunnah subuh afdalu, terlebih afdal ya, terlebih afdal. Nah sekarang bagaimana ngerjainnya? Wa yusannu ayafsila bainahuma wa bainal fardhi bittija'in ala janbihil aiman. Dan disunahkan bahwa memisah antara 2 rakaat sunnah subuh itu, jadi huma di sini 2 rakaat sunnah subuh. Wa bainal fardhi, dan salat fardu subuhnya bittija'in, dengan ittija'. Apa ittija'? Berbaring. Ya, ittija itu berbaring ala janbil aiman ya, di atas lambungnya yang kanan. Ini lambung kanan, berbaring gitu, miring. Jadi bukan rebaan telentang, apalagi tengkurap lagi, bukan, tapi miring kanan ya, janbil aiman, begitu. Hatta kepalanya dianuin gitu ya, kepalanya ditatakin pakai tangan gitu, tapi lurusan ke bawahnya itu pakai sisi kanannya gitu. Jadi habis subuh itu sunnah ittija ya, berbaring atas lambung kanannya. Kalau waktu saya lihat di Masjid Haramain tuh ya, Mekah Madinah, masih banyak orang-orang yang ngerjain. Mungkin kan leganya kali ya. Iya, kalau tempat kita di sini kayaknya kalau pakai ittija rebaan orang marah gitu. Bayang subuh rebaan lo gitu. Padahal ada kesunatan ittija ya, ada sunah ittija. Lonjorin kakinya di rebaan pakai lambung kanannya kayak orang sembayang rebaan kan gitu kan, kanan. Jadi bukan begini, miring gitu, pakai lambung kanannya ya, miring. Baik. Iya. Artinya kalau mayat kan nggak dimiringin, kalau di pembaringan sih ya, kalau dikubur ya mayat miring, kayak dikubur nih gitu. Kalau ini miring ya, miring. Tuh mayat tuh karena miring posisi dalam kubur, jadi ngomongin mayat gitu ya. Itu kan orang rata-rata begitu tangan dah. Bahkan kalau mayat itu ada pendapat lagi menyatakan taruh aja, lurusin gitu, ada pendapat gitu. Kenapa sebabnya? Kalau begini nanti pas miring jatuh, lepas, ganjel. Kalaupun mau begini dibalik, kiri yang di atas, biar kanan itu pada saat dimiringin nggak jatuh ke ganjel yang kiri gitu. Namanya mayit, nggak ada tenaganya kan gitu ya. Tenaganya gitu. Makanya ada pendapat juga buat mayit tuh dilurusin aja ke bawah gitu, atau yang kirinya aja, yang kanan lurusin ke bawah. Kalau mau disedekapin dua-duanya ya, jangan kanan di atas, kiri yang di atas gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting biar nggak, kalau ini miring itu nggak jatuh, artinya miring posisinya gitu ya, bukan rebahan, bukan apa, telentang kan, miring ittija. Fa'in ta'adzara, maka jikalau udzur, susah ya, pengen ittija dia susah, entah karena sempitnya tempat ya, atau karena ya padatnya orang gitu ya. Betul lega, tapi padat kan susah juga. Bagaimana memisahkan antara 2 rakaat sunnah subuh dengan subuhnya? Ya, fa'in ta'adzara fa bi kalamin, maka dengan berkata-kata, yakni berucap zikir. Ya, dengan berucap zikir gitu ya, dikiran habis salat sunnah subuh nungguin sampai datang qomat waktu subuhnya, seperti dikata ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith gitu ya, atau umpama dikata subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, dibaca 100
Ya, 2 aja 100. Berapa menit kira-kira itu? Ukuran kita baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali berapa menit kira-kira? 7 menit ya. Kalau emang bisa 7. Nah, itu dulu kalau dikatakan sama guru-guru kita itu walau bihal bisyatin gitu ya, walaupun sekedar kayak orang merah susu kambing, itu jangan buru-buru azan ya, jangan buru-buru azan, siapin waktu jeda dari azan, jangan buru komat gitu ya, dari azan ke komat itu jangan buru-buru, kasih jedaan. Kenapa? Karena di situ banyak wiridan yang dibaca itu bisa menyingkap semua dunia begitu ya, kayak subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Itu dulu orang katanya wiridan kaya namanya. Iya, wiridan kaya. Artinya apa? Yang baca dia ini insya Allah nggak susah gitu, baca 100 kali, nungguin ya, 7 menit yang 7 menit, 10 menit. Malahan kalau kita di Mekah Madinah ya, azan jam 5 sembahyang jam berapa? Bisa jam 6 kurang 15 kita baru sembahyang, baru komat gitu. Iya, artinya panjang tuh waktu nunggu, bukan nungguin orang yang belum bangun biar bangun lah. Di Mekah mah orang kayak gitu mah kagak pakai ketiduran, tapi waktu panjang itu dipakai buat anuan apa namanya wirid gitu ya, wirid dengan hal-hal yang bermanfaat. Jadi kalau nggak bisa itija, maka dengan berkata-kata pisahin dulu. Artinya jangan langsung dari sunnah subuh langsung kepada subuhnya, pisahin dulu gitu ya, pisahin dulu. Au tahawuli min mahallihi, atau dengan berpindah dari tempatnya. Nah, ini kan kita biasa nih kalau gitu ya. Habis sholat sunnah di sini nih tempat pojok kanan belakang, pas fardunya maju ke depan, nanti sholat pada ba'diyahnya kita pindah-pindah lagi, itu namanya tafsil, termasuk ya yang mentafsil, pindah tempat gitu. Orang tanya kenapa sih sembahyang pakai pindah-pindah tempat begitu ya. Saya juga punya pikiran, kelihatannya banyak orang menyangka ya karena orang kerjain gitu doang ya. Jadi banyak kerjaan kita nih yang menyangka di kerjaan dia nih karena orang kerjain dikerjain gitu ya, nggak tahu juntrungan. Kayak dulu ayah saya itu belakangan dikata gini, ada orang sembahyang kalau salam gini, assalamualaikum warahmatullah, waalaikum warahmatullah ya. Abang nggak nyalahin pada saat itu, cuman dikata gini, kalau memang ada yang punya dalilnya buat kayak begitu ya, tolong antrin sama saya puluhan tahun ngaji belum ketemu gitu kan. Dia nggak nyalain ya, nggak nyalain ya, tahu gitu. Iya, kalau ada dalilnya tolong bawain sama saya. Takutnya kan kayak gini kan, mungkin orang timbang ikut-ikut sama orang yang pernah dilihat gitu, oh begitu, padahal belum tentu makna dan maksudnya sama gitu ya. Jadi dengan tahawuli min mahalihi ya, pindah dari tempatnya. Au nahwi dzalika, atau seumpama yang demikian itu. Pokoknya sebisa mungkin ditafsil ya dengan apa kayak, kalau nggak bisa bacaan yang banyak, bacaan yang sedikit, atau istighfar atau takbir ya begitu. Apalagi kalau dikerjain zikirnya itu dengan itija, nah, itu bagus, sambil berbaring Anda ya, sambil ya wirid zikir gitu, bagus. Nanti datang waktu iqamat diselesai dah ya. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, bangun dah ya, bangun. Kalau qomat yang bagus bangunnya kapan? Kalau orang qomat nih, kita mau bangun buat sholat yang bagus kapan kira-kira? Ayat sholat. Orang sholat. Ada orang yang dari mula, Allahu akbar, bangun. Ada ya, itu ada kebiasaan orang dulu ya, yang jadi utamaan rapiin dulu sampai la ilaha illallah, baca dulu doanya baru bangun begitu. Iya,
la ilaha illallah ayatnya bangun. Nah, gitu. Kalau kita kan ya maunya buru-buru gitu ya, buru-buru. Iya. Jamaah belum siap, imam udah di posisi. Udah posisi. Ya, jadi ditafsir, dipisah. Wa fil khabar, dan dalam satu khabar hadis ya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla dhahri, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya adalah beliau tidak pernah meninggalkan arba'an 4 rakaat qabla dhuhri sebelum zuhur. Jadi Nabi nggak pernah tinggalin tuh 4 rakaat sebelum zuhur ya, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa annahu, dan bahwasanya Nabi kana adalah beliau yusalli qabla al-asri arba'a rakaatin ya, adalah Nabi beliau salat sebelum asar 4 rakaat. Salat sunnah apa itu? Hah? Salat sunnah asar ya, namanya salat sunnah asar 4 rakaat gitu. Jadi kalau salat yang nggak ada ba'diyahnya itu ulama nggak nyebut qobliyah ya, kalau yang ada ba'diyahnya qobliyah sebelumnya. Tapi kalau sholat sunnah yang tidak ada ba'diyahnya sebelum fardunya nggak dikata qobliyah, sholat sunnah aja namanya ya. Seumpama subuh kan nggak ada ba'diyahnya tuh, ada nggak ba'diyahnya subuh? Nggak ada, bahkan sebelum subuh nggak dikata qobliyah subuh, tapi namanya sholat sunnah subuh atau sholat sunnah fajar. Asar ada nggak ba'diyahnya? Nggak ada, makanya sebelum asar orang nggak kata qobliyah asar, tapi sholat sunnah asar gitu ya, sholat sunnah asar. Al-Isya ada nggak ba'diyahnya? Makanya sebelum sholat Isya namanya sholat sunnah qobliyah Isya, karena ada ba'diyahnya gitu ya, karena ada ba'diyahnya jadi ada disebut sebelumnya qobliyah ya. Jadi Nabi adalah beliau salat sebelum asar arba'a rakaatin 4 rakaat yafsilu bainahunna, yang beliau pisah antara 4 rakaat itu bitaslimi dengan salam ya. Jadi bukan bainahuma tapi bainahunna ya, antara 4 itu. Jadi sekali 4 salamnya 1 gitu ya, 4 rakaat salamnya 1. Waruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, rahimallah ya imra'an shalla arba'an qabla al-asri ya. Nih Nabi doain nih dengan sabdanya rahimallah ya, semoga merahmati Allah, imra'an kepada seseorang, sholat yang dia sholat arba'an 4 rakaat qoblal asri sebelum asar. Ini doa Nabi dengan hadis dengan sabdanya ya, gitu, rahimallah gitu, mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih rahmat siapa yang orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar ya, 4 rakaat sebelum asar itu Nabi yang doain rahimallah, mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Rawahu Ahmadu ya wa Abu Dawud wa Turmudi. Ini telah meriwayatkan hadis tersebut oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam Turmudi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla dhuhri arba'an kana ay thawabu dzalika ya, thawabu ini fa'il kana ya, ka'adli raqabatin min bani Ismailah. Rawahu at-Tabrani an rajulin sahabiyyin ansariyin. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla dhuhri arba'an, siapa orang yang salat sebelum dhaharnya 4 rakaat, siapa orang yang salat sebelum dhaharnya 4 rakaat,
Karena thawabu dzalika, ya, maka adalah pahala yang demikian itu, yakni pahala orang salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, ka'adli raqabatin min bani Ismaila, seperti orang yang memerdekakan budak, seorang budak min bani Ismail, dari keturunan Nabi Ismail. Ya, kalau dari selain keturunan Nabi Ismail ada budak terus kita merdekain aja itu gede pahalanya, apalagi dari keturunan Nabi Ismail. Ya kan, terus Nabi Ismail tuh nyambung apa Nabi kita. Ya, ada yang jadi budak kita merdekain, pahalanya besar luar biasa. Di mana kita dapetin itu? Dari 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, kalau kebiasaan orang-orang soleh kita gitu ya, itu kalau zuhur mereka nggak sekedar 4, mereka nggak sekedar 8, tapi mereka sholat di zuhur itu 12 rakaat. Ya, 4 qobliyahnya, 4 fardunya, 4 ba'diyahnya, 4 12 rakaat begitu. Mirip kayak kita hari-hari ya. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat fardu zuhur, 4 rakaat ba'da zuhur, ya, ba'diyah zuhur. Ya, telah melihat hadis tersebut Al-Imam Al-Tabrani an rajulin sahabin, dari seorang yang bangsa sahabat, ya, ansariin, dari kalangan ansar. Kalau ansar yang di Madinah, yang di Mekah? Madinah, ya. Kalau yang dari Mekah muhajirin, ya, muhajirin itu yang hijrah, yang pada pindah gitu ya, dari Mekah ke Madinah. Kalau ansarin itu dari Madinah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla rak'ataini ai bi ai salatin kanat fi khala'in ai fi mahallin khalid, ya, minal adamiyina bihaitsu la yarahu illallahu wal malaikatu ai waman, ya, man fi ma'nahum wa hum al jinnu, ya. Jadi man di sini termasuk min, ya, wa min gitu ya, wa minal adami ai wa min di situ fi ma'nahum, pada maknanya wa hum al jinnu, termasuk jin. Kutiba lahu bara'atun minan nar, rawahu Ibnu Asakir an Jabir, wa dzalika yahtamilu annallaha ta'ala bisababi dzalika yuwaffiquhu litaubati, insyaallah, aw ya'fu anhu wa yarda usama'ahu fala tamassuhun naru abada dzalika al-azizi, ya. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla rak'ataini, siapa orang yang salat 2 rakaat, wajib sunnah nih, sunnah, ya. Kalau wajib nggak dikata bilangannya, karena udah tetap gitu, ya. Subuh 2, zuhur 4, ya, asar 4, maghrib 3, isya 4. Nggak akan dikata siapa orang yang sholat subuh 2 rakaat, nah, karena subuh udah 2 rakaat, nggak dikata lagi. Kalau dikata man shalla rak'ataini, siapa orang yang sholat 2 rakaat sunnah nih, ya, siapa orang yang sholat 2 rakaat ai bi ai sholatin kanat, dengan sholat apa aja, niatnya bebas, niatnya bebas 2 rakaat gitu, ya. Hatta duha jadi, sholat apa taubat jadi, apa aja dikerjain 2 rakaat gitu, 2 rakaat dengan sholatnya. Fi khala'in, pada tempat yang sunyi, pada situasi keadaan yang sunyi, fi khala' ay yakni fi mahalin halin, yakni pada satu tempat yang sunyi, minal adamin, dari
ramenya anak Adam. Siapa anak Adam? Manusia. Sunyi sepi dari orang banyak gitu ya, sunyi sepi daripada orang banyak. Bihaitsu sekira-kira la yarahu tidak melihat kepada dirinya yang salat 2 rakaat itu illa kecuali Allah wal malaikatu, Allah dan para malaikat melihat gitu. Nggak ada yang lihat kecuali Allah dan malaikat. Ini maknanya bukan berarti kita mesti nyari pojokan yang ada pohon ketutup, enggak begitu. Ya, ini kelihatan di sini kita bermain sama hati kita. Selama kita sholat nggak minta dipandang orang. Sebab kalau timbang nyari suatu kesunyian yang jauh dari pandangan orang, sedangkan kita terbatas, takutnya jadi nggak sholat begitu. Sepi nih. Allahu Akbar, ada orang lewat dong gitu. Nggak jadi, bukan begitu. Tapi memang nggak ada niatan minta dipandang sama orang, ya, nggak ada niatan minta dipandang sama orang. Kalaupun dia punya tempat yang sunyi, Allah lebih utama, ya. Sama dia punya tempat sholat khusus yang nggak tahu orang kalau itu tempat sholat buat dia, begitu, ya, yang ketutup, ya, nggak kelihatan orang. Di sholat di situ 2 rakaat. Ya, salat 2 rakaat. Hati niat salat hajat, niatin salat hajat, gitu. Ya, pada satu tempat yang sunyi, minal adamin, daripada banyaknya anak Adam, banyaknya manusia, bihaitsu la yarahu, sekira-kira tidak melihat kepadanya illallah kecuali Allah wal malaikat. Sudah malaikat, Allah malaikat melihat. Ya, yang lain enggak. Ai wa min, dan kata minal adamin situ fi ma'nahum, pada makna mereka, wahum al jinu, termasuk jin gitu ya. Sebisa mungkin yang jin nggak ngelihat kita gitu, bukan cuma orang yang nggak ngelihat, sebisa mungkin jin nggak ngelihat kita. Coba bayangin kita ngelihat jinnya kagak tahu di mana tempatnya. Iya, ini yang kita bikin sholat sampai jin nggak ngelihat kita sholat begitu ya. Susah nggak? Kalau secara zahir susah, tapi kalau secara makna, pemaknaan gitu, kita nggak minta dilihat siapa-siapa. Jangan namanya orang, ame jin nggak minta dilihat kita, gitu. Yang kita umpama ada harapan lihat ya Allah dan malaikat, karena malaikat kan ada malaikat katibin, ya, yang memang mereka mencatat setiap amal manusia, begitu. Biarin dicatat malaikat. Apalagi Allah, Allahu naziri, Allahu syahidi, Allah yang mandang saya, Allah yang jadi saksi buat saya, begitu. Yang lain mah nggak perlu. Ya, jin aja nggak kelihatan, saya nggak harapin, apalagi manusia, begitu. Yang kelihatan sama saya nggak pengen lihat mereka. Saya sholat 2 rakaat. Maka siapa orang yang sholat 2 rakaat fi khalain, pada tempat yang sunyi dari banyaknya manusia, nggak ada yang lihat dia kecuali Allah dan malaikatnya, gitu. Kutiba lahu, maka dicatat baginya bara'atun minan nar, yakni terbebas atau terjauhkan diri daripada api neraka. Ya, gede nggak tuh pahala balasannya? Gede. Dicatat baginya bara'atun minan nar, ya, penjauhan diri daripada api neraka. Masya Allah. Mudah-mudahan termasuk kita orang ini, ya, yang Allah jauhkan daripada api neraka. Rahu, telah disebut Ibnu Asakir, al-Imam Ibnu Asakir, an Jabir, dari Sayyidina Jabir, wadzalika, dan yang demikian, ya, yahtamilu, ya, bisa juga yuhtamalu annallaha, gitu ya, diperkirakan bahwasanya Allah Ta'ala bisababi dzalika, dengan sebab yang demikian. Apa yang demikian kira-kira? Dengan kita lakukan salat 2 rakaat yang nggak punya pengharapan kepada siapa-siapa kecuali Allah Ta'ala yang menyaksikan, malaikat yang mencatat kita, segitu aja. Hati jin kita nggak pamrih, apalagi mau orang banyak. Kita salat 2 rakaat tuh, ya, biai salatin kanat, niatnya salat apa aja bebas, yang penting 2 rakaat sunnah kita kerjakan, ya. Nggak ada niat mau dilihat orang, nggak ada niatan buat dipuji orang, nggak ada niatan buat nyohor. Ada nggak orang rajin sholat sunnah pengen nyohor? Nggak ada, sini mah nggak ada. Tempat jauh ada, gitu ya. Tempat jauh ada, sini mah nggak ada. Sini soleh semua, gitu ya. Mudah-mudahan.
itu nanti diperkirakan gitu, Allah Ta'ala dengan sebab sholat 2 rakaat yang kita kerjain, ya, sholat 2 rakaat yang kita kerjakan itu, yuwafiquhu litaubati, Allah bakal berikan taufik kepada orang yang melakukan sholat 2 rakaat di tempat yang sunyi, yang gak ada niatan kecuali kepada Allah sebagai saksi dan malaikat yang mencatatnya. Al manusia gak minta pandangan apa-apa. Itu makna dicatat baginya penjauhan diri dari neraka, itu dikata diperkirakan. Dengan sebab sholat 2 rakaat itu Allah bakal berikan taufik ame hamba itu litaubati, untuk bertaubat gitu. Ya, diberikan taufik untuk bertaubat. Atau ya'fu anhu, ya, diampunin, dimaafin daripadanya, yakni daripada kesalahan-kesalahannya. Dengan sebab 2 rakaat tadi, ya, bisa jadi sebab Allah Ta'ala maafin kesalahan-kesalahannya. Wa yardahu sama'ahu, dan dengan sebab 2 rakaat itu bisa jadi, ya, itu yang bikin redha sekalian musuh-musuhnya. Orang yang tadinya pada gedeg sama dia, bisa dengan sebab sholat 2 rakaat itu dibalik sama Allah, yang tadi pada gedeg jadi pada cinta. Bisa nggak? Lah enteng buat Allah. Iya, orang tadi pada musuhin dia dengan sesuatu yang dia nggak tahu ada apa sama saya sebenarnya. Dengan sebab itu Allah bikin ridho semua musuh-musuhnya. Yang tadi pada gedeg jadi pada sayang sama dia. Begitu. Yang tadi negorin juga kagak, tahu-tahu gue lihat tuh ganteng juga ya. Begitu, bisa begitu. Udah ngopi belum? Belum. Ayo deh ngopi. Gitu. Bisa nggak begitu? Bisa. Ya, dengan sebab salat 2 rakaat. Jarang-jarang nih kita ngopi bareng begini ya. Aneh pikir dulu ente kurang bagus, ternyata ente orang rapi. Oh gitu. Bisa tuh Allah balikin hati orang tuh mudah. Mudah buat Allah, walaupun terkadang buat kita mustahil. Tapi buat Allah tuh mudah gitu, membalikkan hati orang dari nggak bagus jadi bagus. Bisa jadi dengan sebab sholat 2 rakaat itu Allah bikin ridho sekalian musuh-musuh kita. Fala tamassuhun naru, maka tidaklah akan menyentuh kepadanya an-naru, api neraka. 2 rakaat, ya, 2 rakaat sholatnya apa aja, bi'ai sholatin kanat, sholat apa aja 2 rakaat. Itu nanti Allah jadikan la tamassuhun naru, api neraka nggak akan sanggup untuk menyentuh kepada dirinya. Gitu. Artinya apa? Itu makna bara'atun minan nar. Ya, penjauhan diri daripada neraka. Afadahu dzalika Al-Azizi, telah berikan faedah yang demikian oleh Imam Al-Azizi. Ya, mudah-mudahan Allah berikan taufik yang banyak kepada kita agar kita bisa banyak berbuat kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita, ya, amin ya rabbal alamin. Dulu ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yusalli fi baitin mudlimin bi ruku'in tamin wa sujudin tamin illa wajabat ay sabatat lahul jannah. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam.